Sudah berapa minggu ini kita diarahkan untuk persembahkan hidupmu. Persembahkan. Tapi pertanyaan yang saya mau sampaikan buat saudara. Apakah setelah kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, saudara sudah bertindak? Tapi pertanyaannya gini, apakah nggak bisa salah lagi? Nggak akan terjadi penyimpangan misalnya? Bisa, saya jawab, sangat bisa. Karena kita hidup di dunia yang sistemnya begitu. Godaan datang, bisa. Saudara sudah mempersembahkan hidup. Masih bisa nggak salah? Bisa. Tadi malam saya bangun, kaget bangun, cuman mencatat sesuatu. Ini anak saya, ingetin saya. Dia jarang banget gitu. Tapi sekali dia sampaikan sesuatu, saya nggak pernah buang. Pernah, saya lupa berapa tahun lalu, saya sedang jalan pagi, jalan kaki. Pagi gitu kan, jalan. Ada telepon. Anak saya telepon. Saya pikir dia nanya apa. Ternyata dia mau cuman mengingatkan saya. Dia mulai tanya. Ya udah mau tanya. Apa tuh? Saya Papa bisa nggak jadi tanah yang bagus? Oh, wah kenapa tuh? Terus dia jawab, karena tanah yang baik, benih yang jelek pun dia tumbuh di tanah yang baik. Wah, saya lagi jalan pagi, saya diam, saya pisah dari teman-teman, saya pisah ke tepi, saya coba bilang terima kasih ya. Nggak tahu, jarang-jarang dia gitu. Jadi buat saya, anak saya itu kayak profetik buat saya. Kalau sampai dia bilang sesuatu, saya nggak akan anggap biasa. Papa bisa nggak jadi tanah yang baik? Terus dia tambah, sebab benih yang jelek pun, kalau di tanah yang baik, dia bisa tumbuh bagus. Wow, terima kasih, terima kasih. Nah waktu saya persiapin ini, udah tiba-tiba dari kemarin gitu. Saya mau tidur, saya baca. Papa baca ini deh, gitu. Kitab Markus. Nah, tahu-tahu dia kasih ini. Ternyata dia bilang gini, dia tulis buat saya. Yang menghalangi firman Allah bertumbuh, berbuah, bekerja dalam hidup kita ada di Markus, Pak. Dia bilang gitu. Jadi saya catat sampai saya salah-salah pencet tadi malam itu. Ternyata yang menghalangi firman Allah dalam hidup kita, apa itu? Kekhawatiran tentang persoalan hidup. Lalu sikap hati kita yang kayak gimana? Yang ditipu. Paling gampang pendeta juga sama, tertipu. Untuk dengan apa? Apa yang mengutamakan kekayaan, harta benda. Kita baca yuk, Markus 4:19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Kaya belum salah. Tapi kalau dia jadi alat untuk menipu kita, di situ pikirin. Tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Wah, jadi saya ambil ini buat diri saya dulu. Hari ini judulnya menyambung yang lalu, kemarin minggu-minggu lalu. Saya kasih judul Second Chance. Allah memberi kesempatan kedua. Saudara sudah pernah dengar ini. Selama kamu punya nafas, selalu ada second chance. Selalu ada kesempatan untuk kamu bangun lagi. Itu sebabnya saya awali tadi dengan, saya sudah persembahkan hidup saya. Masih bisa salah nggak? Masih. Tapi balik lagi, selagi ada napas, ada kesempatan untuk Tuhan perbaiki itu. Nah, hidup kita bisa menjadi begitu rumit. Hidup kita bisa menjadi begitu rumit sehingga sukar untuk memikirkan. Saking rumitnya ya, bagaimana dari kondisi kita sekarang ini kita bisa mencapai tempat yang Allah inginkan bagi kita. Banyak peperangan saudara mungkin di sini. Bagaimana caranya saya bisa mencapai yang Tuhan mau? Saya lagi gini nih, lagi rumit banget kira-kira gitu. Memang gak bisa kalau pakai kekuatan kita. Kamu ingin, semua kita ingin baik, ingin taat, semua. 5 menit kemudian bisa menyimpang. Baru mikir bisa belok juga. Nah, yang saya mau jelaskan adalah jangan dikendalikan oleh keterbatasan itu, pikiran-pikiran yang lalu itu. Kelemahan. Kenapa? Perang itu kan di sini. Iblis dia pakai pikiran-pikiran itu. Kamu rasa nggak bisa, udahlah. Nah, kira gitu. Dia pakai pikiran itu untuk memukul kita habis-habisan. Semakin kamu rasa nggak bisa, dia pakai itu. Yang kita mesti gini, betul saya nggak bisa, tapi Tuhan bisa bikin saya bisa. Saya pernah bersaksi, saya nasihatin orang merokok, so tahu saya main nasihatin, ya dia nggak balik lagi. Karena saya pikir, saya pakai kekerasan ngomong. Om, ada nggak ayatnya dilarang merokok? Saya mau gamparin dia terus kurang ajar loh. Nggak ada ayat itu, ada di pom bensin dilarang merokok gitu. Nah, tapi itu kan kamu lihat, kita merasa lebih baik dari orang lain. Padahal dulu juga gue merokok. Saya kasih ayat, jangan belanjakan jeripayahmu untuk sesuatu yang bukan roti. Terus dia jawab gini, iya itu kan roti om, ini rokok. Gue kesel banget dengerin. Menurut kita benar. Saya marahin, kamu tahu gak Tuhan itu desain kamu punya tubuh. Wah ini merasa paling benar kan. Ada tujuannya. Yang saya bilang benar, spiritnya gak benar. Mata ada tujuan, mulut, hidung, kuping, semua ada tujuannya. Kalau dia ciptain kamu buat isep rokok, pasti dia bikin knalpot di kepala kamu. Pergi. Nah, dan dia pergi. Nggak balik-balik. Wah, berapa tahun lagi, bukan dia, saya ketemu orang lain. Dalam pelayanan. Orang ini perokok keras. Saya kaget, kamu berhenti rokok? Iya, gimana caranya? Oh saya ke Singapura masuk gereja. Habis kebaktian
saya ke depan ke pengkhotbah itu minta didoain. Oke, doa untuk apa? Untuk berhenti rokok. Nah, terus dia cerita, tolong dong doain supaya saya berhenti rokok. Terus pendetanya bilang gini, emang gak bisa berhenti kamu, ngerokok aja. Nah saya yang kaget lagi, kok ada nasihat gini, ngerokok aja. Saya udah gini, sesat nih. Nah, tapi pendetanya belum stop. Dia bilang, bisa nggak sebelum kamu merokok berdoa dulu? Wah ini aneh banget gitu. Bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya pengen berhenti, tapi nggak bisa. Tapi Tuhan bisa bikin saya bisa. Nah ini yang saya nggak pernah pikir. Terus saya bilang, bagus banget. Terus kamu berhenti? Enggak om, saya masih ngerokok sebulan. Kan boleh kata dia. Coba lihat tuh. Waduh kaget. Dia bilang sebulan dia merokok. Di satu titik tiba-tiba dia muntah. Cium bajunya yang asap rokok lengket. Dia muntah. Detik itu dia berhenti sampai dia ketemu saya tuh. Oh, di situ saya mikir. Kita itu orang tuh ya, mulai dari ke gereja, rajin di gereja, pelayanan, lama-lama dia nggak pernah ketemu orang berdosa, dia udah kudus terus. Dia nggak perlu orang berdosa di luar gitu. Gitu. Ini yang saya suka singgung beberapa minggu lalu, religion spirit itu. Waduh, artinya gini, kita suka kendalikan hasil. Kalau kita nasihatin orang, kita mau langsung lihat orang itu berubah. Kita pikir kita bisa ubah orang. Kamu dan saya bukan Tuhan. Kita cuma ngomong aja. Hasil urusan Tuhan. Kamu gak bisa. Nah ini pelajaran lewat kejadian-kejadian yang saya temui dalam hidup ini. Seperti itu. Wow. Ada 3 tokoh yang saya mau bagi hari ini. Mereka gagal. Tapi Tuhan gak gagal. Nah, poinnya atau kata kuncinya setelah gagal, kamu hilang terus atau kamu mau balik? Yang pertama, ini raja pertama di Alkitab. Namanya Saul. Wow, luar biasa. Jadi gini, ya pelan-pelan. Saya mau ajak kamu ubah cara berpikirmu. Temukan hati Tuhan. Itu dulu. Ubah dulu. Temukan hati Tuhan. Ini hati ya, bahwa Tuhan memiliki cara-cara untuk membawa kita dari tempat kita sekarang ke tempat kita perlu berada setelah kita serahkan hidup kita kepadanya. Dia yang bawa kita. Kamu tidak punya kemampuan. Kamu tidak punya. Nah, kembali. Saul orang yang sangat rendah hati. Rendah hati banget. Bahkan waktu dia mau dilantik jadi raja, dia masih sembunyi. Ingat, Tuhan pilih Saul. Tuhan tidak coba-coba. Tuhan benar-benar pilih Saul. Dia diurapi. Dia pimpin bangsanya. Peperangannya menang dari peperangan menang. Tuhan kasih kemampuan untuk seorang Saul. Di mana berubahnya? Nah, pada zaman itu hanya imam yang diurapi Tuhan yang boleh membawa persembahan korban
di mezbah bakaran itu. Itu korban penghapus dosa. Hanya imam yang diurapi. Nggak boleh sembarangan. Nah, satu kali dalam peperangan, itu sudah menjadi budaya bahwa sangat dibutuhkan imam besar untuk datang memberi korban di mezbah. Supaya Tuhan bertindak melindungi mereka sebagai bangsa. Nah, waktu dalam peperangan itu mereka tunggu nabi besarnya Samuel. Mereka tunggu. Perang masih berlangsung. Saul sebagai raja, dia terus mana belum datang kah? Belum. Nah, di sini kamu lihat. Wow, apa yang Saul buat? Dia berbuat salah dengan melewati batasannya. Dia ambil otoritas yang dia tahu itu bukan punya dia. Dia yang mempersembahkan korban itu. Dia nggak tunggu sampai Samuel datang. Karena logikanya jalan. Ini musuh udah terus nyerang kita. Kalau kelamaan mati kita. Itu dia. Yang saya bilang, kita semua ngomong Tuhan, tapi kita bisa takut, kita bisa khawatir. Saya makanya catat apa yang anak saya bilang. Ini yang membuat firman mati, Pak. Kekhawatiran. Godaan-godaan yang lain. Mana tuh Samuel? Dia yang bakar. Dia ganti, dia ambil otoritas yang bukan punya dia. Bayangin, perilaku Saul memunculkan. Waktu kamu masih di bawah, mungkin gak kelihatan. Waktu kamu ada di posisi yang dipercayakan. Waktu kamu sedang diberi sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba bisa muncul siapa kamu yang asli itu. Gitu. Kita semua punya gitu. Ini kayak saya bilang cacat karakter. Saul bertindak melewati batas itu. Semua kita tergoda cenderung melakukan apapun yang memang berguna bagi kepentingan kita. Mau pendeta kek, semua bisa tergoda ke situ. Gitu. Nggak peduli apakah itu benar yang kita lakukan, pokoknya gua butuh. Kira-kira gitu. Ini teman saya juga. Ini cuma contoh. Dia cerita tentang tujuan tiba-tiba menyimpang hanya karena kamu melihat yang lain. Contoh ini mungkin biasa, tapi kalau diartikan dalam hidup, wah memang ya. Jadi dia cerita gini, mereka lapar, berteman satu grup, udah lapar janjian makan. Kita makan yuk, di satu hotel, lantai 50. Wih tinggi banget saudara. Nah dan udah lapar, terlambat lagi. Jadi ingat tujuannya mau makan. Belum pernah dia naik ke situ. Jadi mereka naik sama-sama. Wih, sampai lantai 50. Begitu masuk. Dia lihat kota Jakarta yang dari ketinggian lantai 50. Wih, udah itu pun sekelilingnya kaca. Tiba-tiba lupa tujuan. Karena gini, waktu kamu di tempat tinggi, kamu akan lihat hal-hal yang kamu nggak lihat waktu kamu di bawah. Dia lihat gitu, woi, terus dia duduk, yang lain bukannya pesan makan, foto-foto. Foto. Niatnya bukan mau foto dari atas, tujuannya mau makan. Bisa berubah. Mungkin ini belum bahaya. Coba kamu terjemahkan waktu di bawah, waktu pertama
kamu kasih hidupmu, persembahkan hidupmu buat Tuhan. Tuhan kasih tahu, saya mau ini dari kamu. Saya mau bawa kamu ke sini. Saya mau pakai kamu seperti ini. Wah, kamu tulus banget. Kamu suka banget. Tapi waktu Tuhan sedang bawa, kamu dibawa ke dimensi-dimensi yang lain. Itu Tuhan bawa kamu. Nah, dan kamu lihat hal-hal yang kamu gak lihat sebelumnya. Yang kamu lihat itu menggoda kamu untuk berubah, melenceng, belok. Wih, keren banget loh. Bahkan kita bisa rasa, saya punya hak untuk itu. Jangan kira saya mulus jalannya. Siapa bilang saya gak jatuh bangun dalam hal-hal seperti itu. Nah, ini pelajaran buat kita. Dekade menentukan ini, kamu akan dengar makin banyak kesulitan. Kamu juga dengar tentang harapan-harapan. Tapi berapa banyak, berapa persen kamu percaya dengan harapan yang Tuhan kasih buat kamu? Atau kamu makan terjerumus, kamu terjerembab dengan yang kamu lihat? Kira-kira gitu. Orang Kristen seharusnya kita tidak seperti itu. Kita perlu menjadi orang-orang yang berintegritas. Kenapa? Karena kehendak Allah nggak bisa dinegosiasi, nggak bisa. 1 Samuel 13 ayat 13. Ini kata Samuel kepada Saul. Jadi Samuel datang, Saul udah bertindak seperti Samuel. Lihat, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ini rancangan Tuhan. Buat kita juga gitu. Bukan Tuhan gagalkan kita, saya dan saudara yang membatalkan, menggagalkan itu. Makanya Samuel, kamu bodoh. Kamu gak mimpi jadi raja. Tuhan cegat saya di tengah jalan. Urapi dia, saya pilih dia. Mungkin kamu cita-cita mau jadi apa yang lain. Di tengah jalan, kamu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu, ini masa depanmu. Luar biasa. Seandainya Saul mentaati Allah, tidak akan ada Raja Daud. Nah, saya bilang Tuhan bukan iseng-iseng. Itu raja pertama yang dia urapi. Tuhan bukan, gua siapin Daud deh. Kalau lu gagal ini, enggak akan ada Raja Daud. Enggak akan ada Raja Daud. Karena Daud bukan pilihan pertama. Dan Saul bukan raja sementara sampai Daud datang. Bukan. Enggak ada itu. Penjelasan besarnya gini buat kita yang kita bisa pelajari. Ya, seandainya, wow. Atau gini, kalau kamu telah menyia-nyiakan waktu, kalau saya juga menyia-nyiakan waktu dengan mengejar impian saya, impian kamu belum salah. Tapi waktu kita terperangkap, salah satu perangkap yang besar tuh godaan bukan cuma yang di depan. Perangkap salah satu adalah masa lalu kamu. Masa lalu saya. Kita bisa terperangkap. Perangkapnya bikin gini, udahlah gak bisa. Saya memang orang gini. Saya memang anak gak berguna.
itu tuh. Kamu baik, Tuhan enggak bilang itu, tapi kita yang bilang itu buat diri kita. Memang saya nggak pantas lagi, saya nggak layak lagi. Wow. Lalu apa? Yuk cari Tuhan. Cari Tuhan. Dia akan tunjukkan dirinya. Dia kasih tahu agendanya. Dia kasih tahu rancangannya buat kamu. Gitu. Saudara dan saya hanya perlu kembali lagi kasih diri kita buat Tuhan. Karena Dia yang bisa membawa kamu di mana saudara dan saya ada hari ini ke tempat yang lebih baik. Terus Saul buat apa? Di sini salahnya. Dia nggak berbalik. Dia nggak berbalik. Itu kan dia bilang free will. Dia melewatkan kehendak Allah. Saudara, kalau dibilang Tuhan panjang sabar, panjang, panjang banget. Beda sama kita, ukurannya nggak sama. Dia selalu tunggu kita balik. Gitu. Wow. Gitu. Saul nggak balik. Apa nasihat saya hari ini? Jangan khawatir. Kamu yang mungkin sedang rasa, iya, saya salah. Nggak apa-apa. Karena gini, saya bilang minggu lalu, Allah belum pernah menemukan satu orang pun yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan Dia. Nggak pernah. Belum pernah. Makanya Dia nggak butuh kamu punya CV. Dia nggak butuh. Kita bangga dengan penghargaan. Tuhan nggak butuh. Tuhan bisa bikin yang kamu nggak bisa jadi bisa. Supaya Dia yang dimuliakan. Bukan kepintaranmu. Bukan semuanya. Bukan prestasi-prestasimu. Bukan itu. Wow. Saul nggak balik. Habis. Daud muncul. Daud benar nggak? Kamu yang lebih tahu. Dari sekolah minggu udah dengar. Awalnya benar. Dipilih Allah juga. Sama. Wah, buat salah lagi. Wah. Tahu nggak konsekuensinya? Anak yang dikandung Batsheba mati. Daud bikin salah. Bedanya apa? Dia balik. Kalau kamu senang baca, ini teriakan Daud. Jangan ambil rohmu yang di dalamku Tuhan. Ambil apa saja. Jangan kau ambil rohmu yang di dalam aku. Wah, ini orang keren banget. Kita punya masa lalu semua. Ayo terjemahkan sendiri buat kamu. Cerita ini nanti kamu di Casey, di apa, gembala-gembala. Pakai cara kamu ceritanya, jangan pakai cara saya. Supaya anak-anak bisa ngerti. Yang penting benang merahnya nggak putus dari apa yang saya sampaikan di mimbar ini. Kamu terjemahin sendiri, mau pakai perumpamaan binatang kayak tokoh-tokoh lain, terserah. Kamu yang kemas sendiri. Lihat itu. Daud juga salah. Cuman dia menjerit. Dia sadar itu. 2 Samuel 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela,
engkau berlaku tidak bercela. Jadi Tuhan tuh cuma tunggu kamu bilang mau Tuhan. Dia akan masuk. Dia rindu banget. Tuhan kita tuh, kalau saya pilih kata dari banyak, mungkin kata ini, dia romantis. Kayak orang pacaran dia romantis banget. Saya temukan itu karena ketika Adam jatuh, Tuhan tuh nangis. Beda sama kita. Waduh. Nah, mari saya bawa saudara melihat situasi dunia sekarang ini. Nonton berita, kamu dengar. Bangsa ini, pulau-pulau, benua-benua lain. Semua sedang ada bencana besar. Yang saya mau tanya, kamu peka enggak membaca situasi dunia? Saya menulis ini, setiap goncangan bumi yang kita nonton di berita, bukan sekedar fenomena alam, saudara. Bukan. Ini kacamata saya. Orang percaya atau gereja, bisa nggak kamu baca ini? Semua bencana yang terjadi di bumi ini, itu seperti alarm keras, sirene yang keras. Saya bilang wake up call, panggilan bangun, hanya untuk membangunkan kita. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Menara puncak, segala barang-barang hebat, sekejap bisa hilang. Kita sedang hidup di dunia yang semakin menumpulkan hati nurani. Kejar keberhasilan belum salah. Tapi jangan lepaskan Tuhan dalam pengajaran itu. Hati nurani kita tumpul. Ini tentang gereja sekarang. Dosa tumbuh subur di dalam gereja. Apa? Di mana celahnya? Karena sibuk kejar popularitas sampai kehilangan suara kenabian. Daud menjatuhkan hukuman atas dirinya. Itu yang dia buat. Hasilnya anaknya mati. Bukan cuma itu, terjadi kekacauan dalam rumahnya. Wah. Terus Tuhan menyerang, enggak. Tangkap ini. Ini anak hasil perkawinan, Salomo. Makanya bilang, enggak ada orang yang memenuhi syarat. Tapi Tuhan yang membuat kita memenuhi syarat untuk dia. Itulah kasih karunia. Tuhan urapi anaknya Salomo, gantikan Daud sebagai Raja Israel. Tahu gak? Sangat makmur. Tidak tertandingi. Itu Tuhan. Lihat ya. Baca ayatnya. 2 Tawari 1:12. 2 Tawari 1. Maka, ini untuk Salomo. Anak berdosa juga. Kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Salomo gak minta kaya. Dia cuma minta hikmat. Kaget Tuhan bilang, hebat nih. Lihat, kebijaksanaan, pengertian diberikan kepadamu. Selain itu, aku tuh siapa? Tuhan. Aku berikan kepadamu. Yang dia gak minta. Kekayaan, harta benda, apalagi
kemuliaan. Kemuliaan sama popularitas beda. Kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau. Belum selesai. Dan tidak akan ada lagi pada raja-raja sesudah engkau. Waduh. Dia bisa minta yang raja-raja lain tidak minta. Dia cuma minta hikmat. Nah, saya simpulkan dari 3 orang ini. Kacau semua kan? Mari. Allah mengambil kekacauan yang dibuat Daud dalam hidupnya. Lalu mengerjakannya untuk kebaikan. Sampai dia dapat sertifikat orang yang berkenan kepada Allah. Nah, sekarang Kristus anak Daud mati sebagai kamu, menebus kamu. Jadi janji Daud sekarang berlaku untuk semua yang percaya. Kamu juga berkenan kepada Allah. Bukan cuma Daud. Kamu juga berkenan kepada Allah. Poinnya gini, jangan tinggalkan, jangan bergeser. Waktu kamu sudah di bawah tinggi, kamu lihat semua yang lain, nikmati, tapi bukan bergeser. Ingat, Tuhan mau kamu apa? Apa yang Tuhan mau dari kamu? Terus pegang itu. Mari worship team, saya undang kalian naik ke atas. Wow. Terus Tuhan buat apa? Dia buat perjanjian dengan Daud. Daud yang udah salah itu. Dia buat Davidic covenant. Perjanjian bukan sementara, kekal. Yesus disebut anak Daud. Daud yang begitu tuh. Tahtanya disebut tahta Daud. Coba. Apa sorga gak punya tahta? Pakai Daud punya? Ini yang saya pengen kiranya rohmu mendengar. Kamu bisa gagal, bisa. Tapi Tuhan gak gagal. Orang-orang yang hebat, kalau kamu tanya mereka, berkali-kali mereka gagal. Jadi kegagalan itu kayak uang sekolah buat kamu. Yang penting kamu gak tinggalkan Tuhan. Kamu pegang dia keras-keras. Saya mau bilang lagi satu. Gak ada gunanya kita habiskan waktu untuk cuma menyesali yang dulu-dulu. Jangan ada di titik hidup dari apa kata orang tentang kamu. Jangan. Yang harus kamu lakukan adalah rendahkan diri. Itu sudah. Seperti Salomo. Rendahkan diri. Minta hikmat dari Tuhan. Ini ayat terakhir. Roma 11, 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Enggak. Saudara, ini kayak makanan indah, makanan paling enak dan kekal. Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Dengar ini. Tuhan itu dia dengar permintaan dan keluhan semua kita. Tunggu dulu, tunggu. Dia dengar permintaan dan keluhan kita. Belum selesai. Tapi yang Tuhan responi bukan keluhanmu. Bukan persungutanmu. Dia dengar kamu bersungut. Dia dengar kamu punya permintaan.
Yang dia responi adalah iman kamu. Itu. Bukan meresponi keluhan kamu. Pesan ini hari ini buat kamu. Sebelum nanti kita Jumat Agung besok, ini pesannya. Sangat pribadi buat kamu. Allah tidak menyerah dengan kamu.